Shalom jemaat GKI Damai. Kembali kita berjumpa di dalam sapaan Damai Sejahtera. Sebelum memulaikan sharing kita, saya ajak kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan yang mengasihi kami dan memberkati keberadaan kehidupan kami. Terima kasih saat ini kembali Engkau menghantarkan kami untuk kembali belajar dan pemberian firman Tuhan dan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberkati dimanapun setiap kami berada, dimanapun Engkau menempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang kesulitan sebagai sarana pertumbuhan iman. Kita baca dan kita buka dan kita baca bersama dalam Yohanes 16 ayat 32 dan 33. Namun kita akan membaca ayat 33, yaitu semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita mendengar kata sulit, apa sih yang terlintas dalam pemikiran kita? Mungkin ada yang berkata, situasi ini gak mungkin lah, gimana sih kita mau melakukan lagi, atau percuma deh kalau dipaksakan, pasti juga akhirnya gak ada gunanya, dan akhirnya juga sia-sia. Hal tersebut menandakan bahwa ketika ada situasi sulit yang diperhadapkan, maka yang terjadi adalah ada anggapan yang timbul. Satu sisi ada yang mungkin berpikir bahwa tidak bisa sama sekali lakukan lagi, karena sekeras apapun usaha yang dilakukan pasti nggak ada jalan keluar. Atau ada persepsi lain yang mengatakan bisa, pasti bisa dilakukan. Kira-kira beberapa hari yang lalu di kantor saya itu ada terjadi sebuah pertemuan yang membahas untuk langkah-langkah yang mempersiapkan sebuah kegiatan besar, sehingga ketika terjadi dengar pendapat, masing-masing nih mengemukakan ide-ide yang ada. Kemudian ketika giliran saya mengatakan, gimana kalau kita coba cara yang kita pernah lakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada rekan yang berkata, gak mungkin, sukar ataupun sulit, gak usah deh lakukan. Kemudian saya mengatakan, tapi terlaksana kan, meskipun anggapan kita itu sulit. Rekan saya mengatakan, iya sih terlaksana, tetapi tetap aja sulit. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana situasi yang dialami ataupun situasi yang terjadi pada saat itu, di mana para murid-murid sedang mengalami penderitaan dan juga kemenangan iman. Saat itu mereka mengalami penganiayaan juga penderitaan, tetapi Yesus mengingatkan bahwa Dia telah mengalami dan Dia telah menang lewat semuanya. Mereka gak perlu takut karena Roh Kudus akan menyertai dan menguatkan mereka. Bahkan juga lewat kesulitan yang ada menunjukkan bagaimana Tuhan yang berkarya. Selama kita masih di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan dosa dan penderitaan, pasti kita akan selalu bergumul dalam kesulitan dan kesengsaraan. Tetapi berita baiknya, penderitaan yang kita alami tidak akan pernah mengalahkan kita. Bukan karena siapa kita atau apa yang kita lakukan, tetapi karena Kristus yang telah berjanji bagi setiap kita. Janjinya itu memberikan damai sejahtera serta layak untuk dipercayai. Ada 3 hal mengapa sih sebagai orang ataupun sebagai umat Tuhan
saya harus memegang kepercayaan dan memegang janji Tuhan bagi saya. Yang pertama, Tuhan mengetahui hari esok. Pengetahuannya bersifat pasti dan dia tahu persis bahwa kegagalan murid-murid untuk menyertai dia di tengah penderitaan merupakan suatu yang akan datang dan sudah tiba. Kemudian yang kedua, ia mengalami penyertaan ilahi yang ajaib. Apa yang harus dijalani Yesus Kristus di kayu salib adalah hal yang sama sekali tidak mudah. Ada kesakitan, kelelahan, penghinaan dan olokan yang dia tanggung. Tetapi bahkan lebih menyakitkan lagi, dia tidak didampingi oleh orang-orang yang pada awalnya mengatakan, "Ya guru, kami akan menyertai engkau." Nah, apakah di tengah-tengah situasi yang ada Yesus sendirian? Ternyata enggak, karena Sang Bapa menyertai dia. Kesatuan antara Bapa dan Anak memang dapat sangat ditekankan dalam Injil, tetapi beberapa kali Yesus mengatakan bahwa Bapa menyertai dia. Penyertaan yang sama dijanjikan kepada kita dalam doanya sebelum dia ditangkap. Tuhan Yesus memohon agar di mana dia berada dan Bapa berada, di situ para murid-muridnya pula berada. Dan janji itu telah dipenuhinya. Ketiga, ia telah mengalahkan dunia. Disertai seseorang bukanlah jaminan kemenangan. Semua tergantung pada seberapa kuat orang yang menyertai kita tersebut. Tetapi disertai oleh Tuhan Yesus sudah pasti berarti kemenangan, sebab ia telah mengalahkan dunia. Bagaimana kita dapat mengalahkan dunia? Tentu dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu beriman kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan satu yang harus terus kita meyakini bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan Yesus, tidak ada alasan untuk kalah melawan penderitaan dan tidak ada alasan untuk menyerah dalam pergumulan melawan dosa. Tuhan telah menang. Kita pun pasti menang di dalam Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk janji setiamu yang terus menyertai dan memberkati kami. Mungkin secara manusia kami diizinkan Tuhan untuk menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, tetapi janji Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, beserta dengan kami. Itu menjadi kemenangan dan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan memberkati kami, menolong kami sehingga kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di dalam anugerah serta kemurahan Tuhan semata-mata. Amin.